مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallahi adada khalqihi wa midada likalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling utama yang harus kita sampaikan di awal mula ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, agar Allah memberikan anugerahnya, memberikan kebaikan-kebaikannya, memberikan kebahagiaan kepada kita semua, agar kita pun selamat dunia akhirat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini terus kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, apa yang belum kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Banyak hal-hal kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Sudah jelas ini akan diberikan ganjaran yang setimpal, bahkan Allah lipat gandakan bila mana kita melakukannya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita cari, mari kita buka, mari kita kaji apa yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama kita, khususnya dengan orang tua kita. Di bulan suci Ramadan ini ada hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kebaktian kita kepada orang tua kita. Cara kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara melakukan hal-hal yang baik, dengan cara memberikan hal-hal yang positif, memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Di awal bulan suci Ramadan sudah jelas, agar kita memasuki bulan suci Ramadan ini dalam keadaan yang tenang, suci, dan juga dalam keadaan yang bersih. Maka marilah kita meminta maaf kepada orang tua kita, mohon maaf agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita, agar orang tua kita mendoakan agar kita selamat dari siksa api neraka, dari azab yang mungkin akan kita dapatin nanti di akhir hayat kita, di akhirat nanti. Maka dari itu mari kita coba introspeksi apa yang telah kita perbuat kepada orang tua kita. Seberapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, seberapa banyak kata-kata yang terukir di hati orang tua kita sehingga membuat hati orang tua kita bersedih hati. Maka coba kita balik pada diri kita sendiri. Apa yang telah kita perbuat kepada orang tua kita? Banyak hal yang telah kita perbuat kepada orang tua. Lebih banyak mana? Hal yang baik atau hal yang negatif? Lebih banyak yang mana? Hal yang positif atau hal yang mungkin orang tua kita menganggapnya kurang baik di mata mereka? Maka dari itu coba kita kembalikan. Kita lahir ke dunia ini adalah sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak yang Allah berikan kesempatan untuk berada di buayan orang tua kita, agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga memelihara diri kita. Doa yang sering kita lakukan adalah Rabbik firli, yang sering kita munajatkan adalah Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka menyayangi diri kita, maka kita doakan, kita berikan tanda bukti kasih sayang kita kepada orang tua kita dengan cara salah satunya adalah berdoa, mendoakan keduanya. Begitu pula dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Jika kita memiliki kelebihan harta, coba kita berbagi, bukan berbagi,
Bahkan kita memberikan hal yang terbaik kepada orang tua kita. Sampaikan ke orang tua kita, ini adalah hasil jerih payah kita, agar mereka merasa bangga dan bahagia ketika mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Selain memberikan hal yang terbaik untuk orang tua kita, kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara-cara yang lain. Entah itu dengan cara menyenangkan hati mereka, berkata yang baik, bertutur kata yang baik. Jadi apapun yang bisa kita lakukan dan itu bisa membuat hati orang tua kita bangga, membuat hati orang tua kita bahagia, coba kita perkuat lagi di bulan suci Ramadan ini, karena lipat gandanya sudah jelas. Nabi SAW pernah ketika itu berperang. Ada salah satu pemuda datang kepada Nabi Muhammad ingin berperang atau berjihad bersama Rasul. Pemuda ini lalu menghampiri Rasul. Lalu Rasul pun berkata kepada ia, apakah kau memiliki seorang ayah ataupun ibu? Jika kau memiliki seorang ayah dan ibu, maka lebih baik engkau pulang dan kembalilah kepada orang tuamu. Lalu anak ini menjawab, pemuda ini menjawab, aku memiliki seorang ibu. Engkau lebih baik pulang, engkau lebih baik kembali kepada orang tuamu, kepada ibumu. Sesungguhnya ada pahala yang luar biasa yang sama persis dengan jihad fisabilillah, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah menyetarakan bagaimana pahala jihad fisabilillah ini dengan berbakti kepada orang tua. Tak perlu kita angkat senjata ataupun sebagainya, kita cukup berbakti kepada orang tua, kita telah mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini rasanya masih banyak lagi. Kalau seandainya kita gambarkan bagaimana pahala-pahala di bulan suci Ramadan dengan salah satunya berbakti kepada orang tua, mungkin tak cukup untuk menjelaskannya pada kesempatan kali ini. Tapi kita fokus tadi, coba kita untuk menjaga hawa nafsu kita, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang mungkin menyenangkan hati orang tua kita. Ini mudah-mudahan bisa menambah bekal kita, menambah pahala kita, pundi-pundi amal kita nanti untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua adalah tujuannya adalah untuk ibadah. Kita melakukan apapun tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi untuk diri kita ke depannya. Di bulan suci Ramadan yang menginjak untuk beberapa hari ke depan ini, di sisa-sisa akhir Ramadan ini, ayo kita sama-sama manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نويت صوم غد عن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله